Evan sudah sangat komprehensif sekali pandangannya terkait dengan bagaimana hukum dalam perspektif historis maupun hukum dalam perspektif sains, hukum dalam perspektif para ahli. Jadi tadi sudah secara jelas dan detail dipaparkan tentang pandangan beberapa filsuf positivistik, mulai Austin, Immanuel Kant, Henk Kelsen, Helena Blavatsky, dan seterusnya, terkait dengan pandangan yang sangat independen dalam rangka untuk menolak sains di luar daripada sains positivistik untuk masuk ikut serta di dalamnya. Misalnya pertama saya membantah tentang independensi itu. Jadi bicara independensi, kita bisa melihat daripada siapa yang mempelopori itu. Dalam kerangka Austin, ketika kita tarik pada biografinya Austin itu adalah salah satu kepribadian yang pling-plang, saya rasa. Pling-plangnya Austin bisa kita temukan berawal dia menjadi seorang dosen, kemudian dia beranjak menjadi seorang penasihat hukum. Nah, maka jelang beberapa waktu dia kembali menjadi seorang dosen. Artinya dari sisi biografi, ya, Austin ini telah pling-plang sekali, gitu. Artinya urusan independensi daripada Austin sudah kita tidak percaya lagi. Itu pandangan saya. Ya, saya tidak percaya lagi terhadap independensi daripada Austin. Kemudian yang kedua adalah Immanuel Kant. 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, dia dalam keadaan tak mampu jalan lagi. Dia dalam keadaan menggunakan kursi roda. Dia meminta ajudannya untuk membantu dia berdiri. Hanya apa yang dia katakan? Yang dia katakan di situ adalah rasa kemanusiaanku belum selesai. Rasa kemanusiaan Immanuel Kant belum selesai. Artinya intervensi daripada kemanusiaan, melihat daripada nilai atau value, itu sangat kental dalam paradigma Immanuel Kant. Kemudian ketika kita lihat bagaimana tentang Stephen teorinya Henk Kelsen yang menggagas teori hukum murni tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan dalam perspektif Henk Kelsen itu harus didasarkan pada aturan lebih tinggi, dan aturan lebih tinggi itu sebagai dasar rujukan hadirnya aturan yang lebih rendah, dan aturan lebih rendah tidak boleh membantah daripada aturan lebih tinggi. Pada urutan yang paling fundamental bisa kita lihat urutan yang paling dasar itu adalah Grad-Naur. Ya, Grad-Naur dari sisi value, dari sisi nilai. Berbeda cerita ketika kita lihat pada aspek yuridis, ya, atau dalam aspek state fundamental norm. Kalau dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, state fundamental norm itu adalah Pancasila. Sementara Grad-Naurnya itu bisa kita lihat pada kondisi-kondisi living law, kondisi-kondisi yang melekat pada internal manusia, yang dalam hal ini disebut sebagai warga negara. Nah, kita kembali merekonstruksikan bagaimana capaian dasar soal sosiologi dan positivistik. Misalnya Gustav Resburg telah menetapkan 3 nilai pokok hukum. Yang pertama adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Itu konsep pertamanya daripada Gustav Resburg. Nah, maka Gustav Resburg teorinya ini diadopsi oleh beberapa negara mayoritas di dunia, yang kemudian oleh salah satu pemimpin penguasa terkeji di muka bumi dalam pandangan Gustav Resburg adalah Nazi, yang memimpin di Jerman
yang menggunakan asas kepastian sebagai nilai utama. Sehingga tidak heran ketika kita lihat dan membaca sejarah bagaimana Nazi memperlakukan rakyatnya dengan konsep kepastian. Nazi terus melakukan pembantaian itu karena mencapai asas kepastian. Oleh karena peristiwa tersebut, Gustav Resburg kembali menarik teorinya itu, menjadikan teori itu adalah nilai keadilan dan nilai utama, dan nilai kepastian jadi nilai terakhir. Sehingga saya rasa Indonesia ini telah salah kaprah untuk menentukan itu. Jadi ketika kita melihat kepastian ini bukan nilai keadilan sebagai nilai utamanya, ya positivistik ini bukan nilai keadilan dalam paradigma Indonesia, ya. Dan itu telah terjadi pertentangan pula. Misalnya asas yang digunakan Indonesia adalah, misalnya kita tarik mempersempit pembahasan kita ke ranah Indonesia gitu. Indonesia ini dalam kerangka state fundamental now itu bisa kita lihat sebagai Pancasilanya gitu. Eksistensinya adalah Pancasila. Nah, yang kita temukan dalam lima nilai Pancasila itu bicara tentang ketuhanan, bicara tentang persatuan, dan bicara tentang keadilan gitu. Jadi pembahasan di situ semuanya hampir kita tidak menemukan ada intervensi daripada positivistik. Di situ hanya membahas terkait dengan sosiologi hukum gitu. Dia state fundamental now itu sangat erat kaitannya dengan Grad-Now, nilai dasar. Sehingga terbentuknya konstitusi sekalipun tidak bisa bertentangan dengan state fundamental now, ya. Sehingga saya pikir dalam kerangka Indonesia tidak boleh mengambil secara totalitas tentang konsep hierarki Henkelsen, ya, karena bisa kita temukan positivistik yang digunakan Indonesia itu telah membantah sosiologis, yang mestinya nilai utama itu adalah nilai sosiologis. Lihat daripada ya kerangka Pancasila gitu. Kerangka Pancasila. Sehingga misalnya tidak heran kita mengadopsi paradigma dan perspektif beberapa pakar hukum Indonesia. Misalnya Profesor Dr. Sajib Torharjo yang mengatakan bahwa hukum kan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Saya pikir relasi daripada pandangan Sajib Torharjo itu sangat erat kaitannya dengan Pancasila. Mengapa? Karena keterkaitannya dihubungkan oleh value, yaitu nilai itu sendiri. Sehingga misalnya beberapa perguruan tinggi di Indonesia misalnya tidak bisa kita sebutkan lah, gitu. Tetapi terus mengembangkan ajaran itu. Mengapa? Karena orientasi daripada pakar mana yang kita gunakan gitu. Dan ada juga perguruan tinggi yang memang secara totalitas mengadopsi tujuan yang paling utama itu keadilan, dan itu harus diwujudkan. Kalau dalam kerangka filsafat hukum tadi misalnya rasionalitas dan empirisme yang digagas oleh Profesor Dr. Foky Fuad Muntajaya, beliau hampir tidak sepakat dengan masalah hukum dan keadilan. Maksud saya, hukum dan keadilan di sini tidak boleh kita bedakan, tidak boleh kita pisahkan. Seolah-olah kita tempatkan hukum ini sebagai subjek dan keadilan sebagai objek. Jadi kalau bicara tentang perjalanan, ya, perjalanan dari hukum ke keadilan itu bisa saja nilai kepastian ataupun nilai kemanfaatan sebagai penghambat, ya, penghambat antara hukum dan keadilan. Sehingga hukum itu tidak bisa kita letakkan sebagai urusan yang berbeda dengan keadilan. Karena keadilan itu misalnya dalam kerangka kepastian, kerangka peradilan pidana Indonesia,
keadilan hanya bisa kita temukan dalam keputusan hakim. Ya. Artinya hakim tidak membaca keadilan, tetapi mengeluarkan keadilan. Ya, yang menurut dan pertimbangan hakim atas dasar penghubungan. Ya, misalnya antara hak terdakwa dengan hak korban. Ya. Hakim harus mampu melakukan komparatif antara dua hak ini, gitu. Tidak boleh hanya melihat korban sudah dipukul 4 kali oleh pelaku misalnya, sehingga hakim itu mengampingkan daripada hak terdakwa. Tidak bisa itu. Mestinya yang tepat itu adalah hakim mempertimbangkan mengapa dipukul, gitu, mengapa pelaku ini memukul korban, sehingga terjadilah pemukulan itu. Ya. Oleh karena itu, kronologis persoalan itulah kemudian menjadi instrumen keadilan, gitu. Misalnya saya pukul Evan oleh karena Evan tidak bayar hutang kepada saya dengan perjanjian tempo waktu sekian. Ya, dengan tempo waktu hari Rabu misalnya. Di hari Rabu tibalah giliran saya tagih. Hari kata Pak Evan, ya hari Jumat baru saya bayar. Hari Jumat saya datang lagi. Kemudian hari Minggu, gitu. Hari Minggu saya datang lagi pun gak dikasih, sehingga saya ini bereaksi atas dasar kemanusiaan. Saya bereaksi dan memukul Pak Evan. Dan cerita itu harus menjadi pertimbangan hakim untuk mengeluarkan satu keputusan. Ya, karena dalam kerangka peradilan pidana, negara dalam hal ini hakim ikut serta secara aktif, ya, secara aktif untuk mempertimbangkan beberapa kronologis peristiwa itu. Berbeda cerita ketika kita temukan beberapa peristiwa yang terjadi pada ranah pidana. Apa ranah perdata? Kalau ranah perdata itu hakim itu sebagai fasilitator, ya, yang menghubungkan antara bagaimana cerita antara pelaku dan bagaimana cerita korban, sehingga diberikan konklusi oleh hakim. Berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa pertimbangan daripada cerita itu sendiri.